Sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi di sini aku akan membuat fenomena atau prediksi fenomena yang terjadi di tahun 2025 ya. Channel aku ini berisi tentang prediksi. Jadi buat kalian yang mencari VT-VT selain prediksi tidak akan kalian temukan di channel aku ini ya. Buat kalian yang merasa terbebani atau merasa bahwa VT-VT ku ini menyesatkan atau mendekati musyrik ya, atau membawa kalian dalam lubang dosa gitu ya, better ketika kalian menemukan VT aku ini di skip aja atau mungkin di blok ya, daripada kalian meninggalkan komentar-komentar tidak berguna atau tidak relevan dengan channelku ini ya. Jadi please saling menghargai ya, karena ini aku buat sesuai untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan channelku ini. Oke, di sini aku menggunakan hexagram ya, dengan metode basic itching ya. Di sini aku akan melihat fenomena apa sih yang akan terjadi di tahun 2025. Aku mulai dengan hexagram yang di awal ya. Ini mewakili pergerakan yang terjadi di awal tahun. Mungkin sebelum bulan April lah ya. Di sini aku melihat ada tanah yang terbuka ya. Tanah yang terbuka ini bisa jadi ada pergerakan atau ada kerusakan ya. Ada dorongan dari bawah. Kayu ini akan menekan si tanah ini ya. Dorongan dari bawah. Ini simbol satu garis yin dan dua garis yang ya. Ini menunjukkan ada energi yang tertahan di tengah. Dan di sini ada kerusakan. Artinya apa? Akan terjadi goncangan di bawah yang akan naik berakibat ke atas ya. Kalau aku prediksikan ini kemungkinan akan terjadi gempa. Ya, karena goncangan membuat dia naik ke atas dan membuat tanah terbuka ya. Jadi ini bisa jadi ada retakan yang cukup besar ya. Karena di sini terlihat ada garis yin ya, 3 buah garis yin. Ini artinya ada kerusakan atau ada retakan ya. Jadi waspada ada pergerakan goncangan yang bisa menimbulkan kerusakan tanah atau gempa di awal-awal tahun ya. Nah, ini juga mewakili sebuah rumor, gosip ya. Akan ada gosip terungkap yang melibatkan seseorang yang berpengaruh ya. Kun ini simbol bumi, simbol ibu, wanita. Jadi mungkin gosip ini akan datang kepada seorang wanita yang berpengaruh. Kalau aku lihat sih mungkin dia seorang politikus atau seseorang yang memiliki jabatan penting di negara kita ya. Ini prediksi tentang Indonesia ya, bukan secara global ya. Jadi akan ada gosip yang terbuka, terkuak ya, tentang orang ini. Orang ini mewakili seorang wanita yang memiliki pengaruh cukup kuat di Indonesia ya. Jadi kalau berhubungan dengan kayu biasanya berhubungan dengan tindakan-tindakan asusila ya. Jadi ada keburukan-keburukan dia yang akan mencuat ke permukaan. Kayu juga mewakili simbol penyakit ya. Jadi kalian juga harus mewaspadai di awal-awal tahun akan ada penyebaran penyakit. Apalagi Sun ini simbol dari angin ya. Angin itu sesuatu yang bergerak, menyebar ya. Jadi akan ada penyebaran penyakit ya, virus mungkin yang akan melanda di negara kita ini. Dan ini lumayan membuat kerusakan ya, atau lumayan cukup besar ya, artinya berpengaruh cukup kuat di Indonesia kita ini. Oke, selanjutnya aku akan membacakan hexagram yang kedua ya. Ini mungkin akan terjadi di pertengahan tahun menuju penghujung tahun ya, mungkin sekitar di bulan Mei lah ya, Mei sampai bulan Agustus ya, sampai pertengahan tahun lebih ya, mungkin sampai Agustus lah ya. Di sini ada pergerakan logam yang akan menghancurkan sesuatu yang berada di atas ya. Ini bisa simbol pesawat terbang ya sayang. Jadi buat kalian yang berpergian berhati-hati ya, karena di sini ada sign accident, kecelakaan pesawat terbang ya, yang terjadi mungkin sekitar pertengahan tahun ya, sekitar bulan Mei sampai Agustus ya. Dan ini mewakili simbol kepala ya. Jadi kerusakannya tuh di kepala, bisa baling-baling atau di mesin ya. Kalau kepala itu sesuatu yang berada di atas ya.
Nah, kalau pesawat komersil untuk biasa kita berpergian, kepalanya kan ada di pilot ya. Jadi ini bisa mewakili sesuatu yang terjadi di kerusakan mesin atau di baling-baling ya. Kalau ini helikopter ya. Dan ini mewakili petir ya. Petir ini ribut besar ya. Artinya ada goncangan, bikin orang kaget, shock ya. Jadi aku berpikir ini mungkin bukan helikopter ya, karena ini simbol halilintar, simbol petir yang mengagetkan kita ya. Jadi berhati-hati buat kalian yang berpergian di tahun depan ya. Ada potensi pesawat jatuh di tahun 2025. Heksagram ini juga mewakili adanya seorang wanita. Ini mungkin dia penyanyi ya. Kalau dia tidak penyanyi, mungkin dia pembaca berita atau seseorang yang berkarir dengan menggunakan suara ya. Jadi bisa selebgram ya, atau apapun lah ya, yang akan merusak reputasi seseorang yang punya pengaruh besar ya. Ini simbol naga ya. Jadi kalau naga ini bisa dia seorang yang memiliki uang banyak gitu ya, pengusaha yang besar ya. Artinya dia akan merusak karir orang tersebut ya. Artinya ada sesuatu yang akan dia lakukan untuk merusak karir orang tersebut gitu ya. Mungkin ada perseteruan ya, menyebabkan keributan yang cukup besar ya. Dan ini akan menarik banyak sorotan publik ya. Naga ini juga mewakili gempa ya, gempa yang terjadi pergerakan lempeng bumi, karena ini logam ya. Jadi ada lempeng bumi yang bergerak. Kalau di awal-awal kan pergerakannya karena something yang tertahan ya, jadi bisa kayak air gitu ya. Kalau ini lebih ke lempeng ya, artinya ada patahan-patahan yang mengakibatkan terjadinya gempa di pertengahan tahun ya. Oke, selanjutnya di penghujung tahun ya. Ini mungkin bergerak sekitar bulan Agustus sampai di Desember ya. Di sini terlihat pergerakan kayunya cukup kuat, jadi disertai angin dan petir ya. Jadi mungkin di penghujung-penghujung tahun ini akan banyak angin ribut, pepohonan tumbang ya. Kemudian hujan yang besar ya. Hati-hati di sini ya. Karena aku melihat di sini dari bawah dan atas ini terbuka ya. Berarti ada tekanan-tekanan yang tidak bisa diprediksi ya. Di bulan-bulan ini juga masih terjadi pergerakan-pergerakan, artinya gempa bumi juga masih bisa terjadi di akhir-akhir penghujung tahun ya. Cuman lebih didominasi oleh pergerakan angin, petir, dan hujan. Oh ya, ada tambahan ya. Ini juga artinya kalian harus waspada, ada luapan air ya yang naik ke permukaan. Ini bisa menyebabkan banjir bandang ya. Bisa juga tsunami ya. Dan untuk penyakit ini dia akan menyerang area perut ya. Jadi waspada juga untuk kayak penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan diare ya. Semoga prediksiku ini berguna ya. Semoga hal-hal buruk juga bisa dihindari atau semoga tidak terjadi.